Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rosalina dari tingkat 2B Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3, Kampus Kabupaten Belitung, dengan NIM 23144725. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gaya hidup konsumtif, contohnya dalam kehidupan sehari-hari serta dampaknya bagi masa depan dan masa sekarang. Apa itu gaya hidup konsumtif? Gaya hidup konsumtif adalah pola perilaku di mana seseorang cenderung membeli dan menggunakan barang atau jasa lebih dari yang sebenarnya diperlukan. Biasanya karena pengaruh tren, iklan, atau dorongan dan memperlihatkan status sosial. Konsumsi dalam gaya hidup ini seringkali didorong oleh keinginan, bukan kebutuhan. Contoh gaya hidup konsumtif dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada membeli barang yang tidak diperlukan. Misalnya membeli pakaian, sepatu, atau aksesoris baru hanya karena ada diskon besar atau mengikuti tren terbaru. Padahal masih banyak pakaian atau sepatu yang jarang dipakai di rumah. Yang kedua, mengganti gadget secara berlebihan. Mengganti ponsel, tablet, atau laptop setiap kali model terbaru dirilis, meskipun perangkat yang lama masih berfungsi dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang ketiga, ada makan di restoran mewah secara rutin. Sering menghabiskan uang di kafe atau restoran mahal hanya untuk mengikuti gaya hidup tertentu, bukan karena kualitas makanan atau pengalaman yang ditawarkan. Lalu yang keempat, berlangganan banyak layanan streaming atau aplikasi. Berlangganan beberapa layanan streaming atau aplikasi premium yang mungkin jarang digunakan, semata-mata hanya karena ingin memiliki akses ke berbagai konten atau fitur yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Lalu yang kelima, berbelanja online secara impulsif. Membeli barang-barang secara online hanya karena tergoda oleh iklan atau kemudian berbelanja tanpa mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar diperlukan. Lalu, apa dampak dari gaya hidup konsumtif tersebut? Yang pertama, ada masalah keuangan. Pengeluaran yang melebihi pendapatan dapat menyebabkan utang yang menumpuk, lalu kurangnya tabungan dan ketidakmampuan untuk mengatasi situasi darurat finansial. Yang kedua, ada tekanan sosial dan emosional. Rasa tidak puas dan stres akibat tekanan untuk selalu memiliki barang terbaru atau menjaga gaya hidup tertentu. Hal ini bisa mengurangi kebahagiaan dan kepuasan hidup. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada pengakuan sosial. Seseorang mungkin menjadi terlalu tergantung pada pandangan orang lain terhadap barang-barang yang mereka miliki, sehingga kehilangan nilai-nilai penting seperti kebahagiaan sejati, kemandirian, dan juga penerimaan diri. Lalu, apa dampaknya bagi masa depan? Yang pertama ada ketidakmampuan finansial. Kurangnya tabungan atau investasi untuk masa depan seperti dana pensiun atau pendidikan bisa menyebabkan ketidakamanan finansial saat memasuki usia tua atau menghadapi kebutuhan mendesak. Lalu yang kedua ada kerusakan lingkungan. Gaya hidup konsumtif mendorong produksi barang-barang yang sering berakhir sebagai limbah, berkontribusi pada masalah lingkungan seperti polusi dan juga penipisan sumber daya alam. Lalu yang ketiga, kesulitan dalam menghadapi perubahan ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, orang dengan gaya hidup konsumtif mungkin sulit beradaptasi karena tidak memiliki kebiasaan menabung atau mengelola keuangan dengan bijak. Lalu yang keempat, kehilangan makna hidup. Terus-menerus mengejar barang materi dapat membuat seseorang kehilangan fokus pada hal-hal yang bermakna dalam hidupnya, seperti hubungan dengan keluarga, pengembangan diri, dan juga kebahagiaan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, gaya hidup konsumtif menawarkan kepuasan jangka pendek, namun seringkali berdampak negatif dalam jangka panjang, baik dari segi keuangan, lingkungan, maupun kesejahteraan emosional. Oleh karena itu, penting untuk mengelola konsumsi secara bijaksana dan memprioritaskan kebutuhan secara tujuan jangka panjang daripada mengikuti tren atau dorongan sesaat.